Karena ternyata Bapak Ibu, mati itu tidak mesti tua. Kalau tua pi orang meninggal, saya termasuk gembira dan setuju, karena minimal bukan saya yang pertama meninggal ini malam. Saya lahirnya 1974, jadi baru pi 50 ini, maka pasti ambil ke dulu 60-ah. 70-ah, begitu. Sayangnya mati tidak mesti tua. Mati tidak mesti sakit. Kalau sakit pi orang meninggal, saya termasuk misalnya orang yang gembira dan setuju, karena pasti bukan misalnya saya yang duluan. Pasti diambil semua itu dulu yang di rumah sakit kah, kemudian yang batu-batu kah, yang gatal-gatal kah karena banjir. Jadi habis semua, baru yang sehat-sehat kah? Ternyata tidak. Ada orang sehat meninggal, yang sakit malah dirawat terus. Mati tidak mesti pensiun. Kalau pensiun pi orang meninggal, gembira masing, karena saya juga paling belakangan mungkin, karena belum pak juga pensiun. Saya masih mengurus 3 golongan di Makassar, di Basnas, sama Pak Wakil Rektor 4. Basnas itu 3 golongan naurus. Yang pertama yang bayar ke zakat, namanya muzakki. Apa namanya Ibu? Muzakki. Yang kedua yang menerima zakat, namanya mustahik. Yang ketiga yang tidak mau bayar zakat, namanya muzakki. Ini 3 yang diurus itu. Ya, 3 yang diurus oleh Basnas. Yang paling enak diurus itu mustahik. Orang miskin itu paling enak diurus. Disuruh datang jam 9, jam 7 ada nih. Jadi disiplin dia, paling enak. Ya, ini kita berjuang terus membangun kesadaran. Saya kalau undangan sosialisasi zakat itu mengundang banyak tokoh masyarakat. Ternyata rata-rata yang datang kalau sosialisasi mustahik semua. Jadi kalau sudah menjelaskan itu zakat kewajiban, bertanya, hampir semua pertanyaannya sama. Bagaimana caranya memperoleh bantuan modal? Bagaimana caranya mendapatkan beasiswa? Karena yang datang saya mustahik. Akhirnya para DJ bagus tugar-tugar proposal. Maunya itu kalau kita sosialisasi zakat, muzakia yang datang, orang-orang kaya. Ya, kan baru kalau kan beda tahu itu muka orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Kalau muka-muka orang miskin pasti materi bagaimana ibadahnya bagus, bagaimana mengurus bantuan. Tapi kalau muka orang-orang kaya, ancaman neraka yang tidak mau bayar zakat. Ini orang miskin diancam, dia bilang apa aku mau ancam, tidak ada je saya hartaku. Nah, jadi ayo Bapak Ibu, mati tidak mesti pensiun, mati tidak mesti miskin, mati tidak mesti kecelakaan. Apa sih sebabnya orang meninggal? Kata Allah dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajal. Kita semua ini ada ajal tak? Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang mi ajal, la yastakhiruna sa'ah, tidak boleh ditunda-tunda meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, tidak bisa tongi dimajukan meskipun hanya sesaat, sedetik, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Kalau begitu selalu kita siap menghadapi kematian. Jadikan setiap hari adalah hari terakhir kita. Jadi setiap hari itu hari kematian tak.
Kalau besok hari Ahad kita tidak mati, tunggu hari Senin. Kalau hari Senin masih hidup, mungkin hari Selasa. Itu Ji, tidak keluar dari 7 hari kehidupan kita di dunia. Dan 2 waktu, kalau tidak mati siang, mati malam. Nah, makanya ada energi dahsyat, kekuatan, namanya bahasa Bugisnya the power of death. Kekuatan dalam kematian, energi kematian. Bagaimana caranya? Kalau ingin sukses karirta, maju bisnista, baik ibadata, bahagia rumah tanggata, jadikan mati itu sebagai energi positif. Caranya, anggap selalu mati bisa datang pada diriku kapan dan di mana saja. Jadi nanti kalau pulang ke rumah ini, Pak, Ibu, Bu, Ibu yang masih ada suaminya, kalau pulang ke rumah tangga bahagia kalau diingat kematian. Setiap mau tidur, kasih tahu suami tak, Pak, tada pengat ka Pak, pemupuran apa, nah siapa tahu kata-kata aku selama ini ada yang kurang nyaman. Siapa tahu ada perbuatanku tidak menyenangkan. Siapa tahu ada pelayananku kurang memuaskan. Tolong maafkan saya. Kata suaminya, kenapa barusan bicara begitu? Kenapa kok? Tidak Pak, baru pulang dengar ceramah si Asar Tamanggong. Asar Tamanggong bilang itu mati bisa datang kapan saja dan tidak mesti sakit. Siapa tahu tidur ke ini malam aku tidak bangun mo. Kalau terus tidurku ini Pak tidak bangun, tolong ikhlaskan apa, maafkan kesalahanku. Suaminya juga tiba-tiba bilang, Bu, maafkan juga Bu, nah siapa tahu ada kata-kataku kasar, suka kiku bentak-bentak, main perintah saja, maafkan nah. Kenapa begitu juga cara kita bicara Pak? Dia bilang kasama aja kita dipikir dengar cara mana serta manggong. Ada tonjak di situ. Yakin dong bila mati bisa datang kapan saja. Siapa tahu justru saya yang meninggal ini malam. Siapa tahu saya tidur dan tidak bangun-bangun, Mak. Kalau dulu nggak meninggal, maafkan saya. Kira-kira kalau begitu carata pamit waktu mau tidur Bapak Ibu, bagu punggungnya tuh berpelukan. Kenapa gitu bapak-bapak lebih suka tidur depan televisi istrinya di kamar karena kira masih ada di besok malam. Kira lusa malam baru masuk. Dia tidak percaya bahwa mati bisa malam itu. Saya tidak pernah bisa tidur karena siapa tahu malam terakhir. Saya biasa begitu kalau mau tidur pamit. Bu, siapa tahu dulu anak meninggal kita. Tapi kayaknya dia dulu baru saya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang bisa jadi berdoa. Ayo Pak, jangan mau kalah doa sama istri tak Pak. Tapi kan itu bukan pilihan, itu kenyataan. Jadi siapapun, orang yang kerja, karyawan, dosen, pegawai, jam 4 waktu pulangnya, dia masih kerja. Nabi bilang, oi, sudah mau jam pulang nih. Tunggu dulu Pak, sedikit mami saya kasih selesai dalam hatinya. Siapa tahu meninggal Kak sampai di rumah. Saya mau tuntaskan pekerjaan. Kalau begitu terus sifatnya, prinsipnya, cepat naik karirnya ini orang. Cepat, kenapa? Kerjanya bagus dan tuntas. Hanya gara-gara energi kematian. Tidak ada bapak-bapak yang pakai celana kolor, tidur tengkurap, dipijat di panti pijat, kalau percaya mati bisa datang kapan saja. Mau apa Pak kalau sementara di situ kita tidur tengkurap lagi meninggal. Begitu datang security kalarin itu tukang pijak kah? Diperiksa KTP-nya, kelurahan Ketimbang. Warga Najisani nih. Mau apa? Kita tidak baca lagi berita kita akan meninggal lagi, tapi istri tak
anak tak, menantu tak, cucu tak, tetangga tak, teman kantor tak, malu. Malu. Itu hanya gara-gara tidak percaya mati. Jadi orang yang masih suka pergi begitu-begitu sebenarnya tidak percaya bila mati bisa datang kapan saja. Tapi kalau kita percaya, jangan deh apakah di situ lagi meninggal. Banyaknya orang menderita. Istri tak yang awalnya sombere, tidak mau keluar rumah. Biar dijanjian-janjian sama orang. Barang saya bisa negosipkan bilang itu istri dan itu yang mati ya kemarin, Pak. Jadi tidak mau tak angkat kaki kita, anak tak tidak mau pergi sekolah. Begitu sebaliknya. Jadi mati itu sebenarnya kekuatan. Kalau kita percaya mati bisa datang kapan dan di mana saja, maka jangan tunda-tunda melakukan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang duluan. Memang kata Nabi dirahasiakan itu kematian dari 4 hal. Yang pertama dirahasiakan kematian dari waktunya. Kita tidak tahu kapan. Makanya jam lagi ngotot mau tahu tidak menyenangkan juga. Ada itu sekali Ustaz, ada itu ilmu belajar supaya ditahu kapan kita meninggal. Saya bilang kalau kita tahu kita tanggal kematian tak, malah tidak enak hidup tak. Tidak enak. Kenapa tidak daftar di kita calik? Dia bilang apa mau daftar 2025 meninggal mak. Jadi tidak semangat hidup kah? Tidak, makanya jangan lagi mau tahu tanggal kematian tak. Belum tentu kita siap mengetahui tanggal kematian. Jangan bagi tahunnya, Pak. Tanggalnya saja dibocorkan kita meninggal tanggal 13. Kalau tanggal 12 itu susah bagi tidur. Padahal belum tentu bulan ini baru tanggalnya itu. Apalagi kalau lengkap dengan tanggal, lengkap dengan bulan, tahun, bahkan jamnya. 1 bulan sebelum tanggal tidak ada makanan enak. Maka kita bilang percuma makan 1 bulan mama. Makanya dirahasiakan. Yang kedua, tempat kematian. Itu juga dirahasiakan supaya hidup ini stabil. Karena kalau kita tahu tempat kematian tak, kosong itu tempat. Dan kita tidak mau lagi datang di situ, pusing malaikat kamu jemput. Saya meninggal dunia tempat kelurahan Ketimbang. Sejak ku tahu, tidak mau pergi sini. Pokoknya kalau ku dapat buntusu pulang asing. Ku dapat pergi paceraka balik asing. Makanya dirahasiakan. Yang ketiga, sebab. Nah, kita juga tidak tahu apa sebab kematian. Makanya hati-hati melakukan perbuatan jahat. Karena kita tidak tahu sebab mati tak apa. Kalau ditahu sebab kematian tak, tidak jadi bagi semati. Ashar Tamanggung, sebab kematian pesawat terbang. Tidak mau naik pesawat. Pergi umroh perahu katinting atau perahu karet na wasnas. Tapi dirahasiakan. Dan yang keempat ini yang perlu kita antisipasi. Dirahasiakan itu kita tidak tahu Bapak Ibu matinya kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Hikmahnya. Kenapa dirahasiakan ini orang nanti matinya baik atau jelek? Supaya satu, kalau rajin sembahyang, ikut makin majelis taklim, tahajud makin tiap malam, puasa makin Senin Kamis, jangan kita tampok. Jangan kita merasa orang paling suci. Karena kita tidak tahu ujung dari kehidupan. Sebaliknya, kalau ada bejat, preman, nakal, malas ibadah, jangan hina-hinai. Siapa tahu dapat hidayah justru akhir kehidupannya baik. Begitu. Makanya satu-satunya orang
yang dirayakan kelahirannya itu cuma Nabi. Kenapa Nabi dirayakan kelahirannya? Karena sudah pasti selamat. Beliau itu sudah dijamin. Sebelum lahir sudah dijamin. Lahir dijamin bahwa pasti selamat. Tapi asar tamanggong tidak dijamin. Makanya jangan bagi kalau ketemu tanggal lahirku rayakan juga karena dia ustaz kita. Belum. Nanti meninggal seseorang, waktu meninggalnya baik orangnya. Tanggal kematiannya itulah yang bagus kita kumpul-kumpul doa supaya dicerita orang baik ini. Itu di dalam tradisi ulama ada namanya haul. Jadi tidak semua itu orang yang meninggal dihauli. Biar toko, jangan semua orang meninggal mentang-mentang banyak warna anak-anak bikin tongi haul, padahal di penjara meninggal. Yang diperingati haulnya adalah orang yang ketika kematiannya masih bisa dicerita kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau tidak jelas ibadahnya, tidak jelas orangnya siapa, biar banyak uangnya anaknya, jangan ikut-ikutan. Mau ku ambil haulna bapakku. Siapa namanya bapak tak ini? Apa dulu? Biar mengajinya tidak lancar. Apa mau dicerita dijadikan contoh. Makanya ulama-ulama meninggal sampai meninggal terus mengajar, terus ibadah. Ini waktu meninggal tanggal berapa? Kumpul orang setiap tahun, bukan untuk kegiatan macam-macam. Diceritalah kebaikannya yang bisa dicontoh oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi kita ini tidak ditahu Pak Ibu, apakah meninggal ta husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena kita tidak tahu, maka jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkan pertolongan Allah. Rajin kita berdoa minimal Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah penutup hidup kami baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan jadikan akhir hidupku jelek. Atau minimal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau Rabbana la tuzigh. Zik itu mondar mandir, zik itu bolak-balik. Makanya orang kalau naik motor baru bolak-balik namanya zigzag. Zigzag itu bahasa Arab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan biarkan hatiku ini zigzag. Hari ini rajin sembahyang, besok hilang sing. Itu namanya zigzag. Ya Allah, jangan biarkan hatiku ini bolak-balik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Jadi kita ini harus jaga. Apalagi ini akhir tahun, mau tahun baru orang. Ini tahun barunya siapa Ibu? Tahun barunya siapa? Ya 1 Januari. Tahun barunya? Kalau kita bilang tahun barunya orang berarti terprovokasi ini sama grup-grup WA. Orang Islam itu tahun barunya bulan dan matahari. Dua-duanya asyamsu wal qamaru bihusban. Dua-duanya itu dihisab untuk kita. Jadi jangan benci alergi sama Masehi, karena ibadah kita berdasarkan matahari dan bulan. Penentuan kapan mulai Ramadan, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, kapan wukuf di Arafah, kapan puasa Asyura, kapan puasa 3 hari sebulan. Itu yang menentukan Ibu Kamariah. Bulan.
Tapi kapan mulainya menahan lapar? Kapan kita berbuka? Kapan kita sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Itu yang menentukan ibu Samsiyah, matahari. Jadi dua-duanya milik kita. Itu Syamsiyah, jangan alergi dengan nama bulan, nama matahari. Matahari milik kita. Kita itu sholat subuh kalau muncul mi bayang-bayang nama matahari. Kapan berakhir? Kalau terbit mi matahari. Duhur kalau tergelincir mi matahari. Kapan berakhir? Kalau sama-sama mi bayang-bayangnya dengan aslinya itu dilihat dari matahari. Asar kalau selesai mi duhur sampai terbenam matahari. Maghrib terbenam matahari sampai hilang bayang-bayangnya matahari. Isya dimulai dari hilangnya bayang-bayang matahari sampai munculnya bayang-bayang matahari di timur. Jadi urusan ibadah juga matahari. Jadi malam tahun baru juga kita malam tahun baru, tak cuma jam lagi kumpul-kumpul zikir 11:30. Kalau mau zikir sendiri, renungan di rumah, selesai mau sholat maghrib. Selesai ke sholat maghrib sampai isya. Sudah isya pulang, makan, tidur, bangun lagi jam 3, tahajud syukur lagi, ketemu lagi tahun baru. Jangan lagi beli terompet. Tapi tidak ada kaitannya dengan akidah ini. Itu terompet kan anu dijual. Tidak mau itu kodong penjualnya, pembikinnya na jual kalau tidak bagus bunyinya. Makanya sebelum dipastikan dijual, na teski dulu bunyi dia atau tidak. Bekasnya. Masa mau dijual kena tentu bunyinya, diteski dulu pek, oh bagus dipasang itu corona. Gapa sudah dipasang corona na berubah suarana, diteski lagi. Berapa kali dites? Dua kali nih. Nah, ada orang mau beli terompet tidak mau tongi beli kalau tidak bagus bunyinya. Jadi sebelum beli, tes lagi. Jadi bisa jadi kita orang ke-37. Nah, makanya jangan lagi beli terompet. Karena itu droplet ya, banyak dropletnya di situ. Jadi jangan lagi beli terompet, petasan, kembang api. Kalau ada wanta na pusing tidak ditoki mau diapa wanta saking banyak. Nah, lebih kasih masuk mi di masjid, kasih masuk mi di pesantren, kasih mi tetanggata. Karena nanti yang kita keluarkan itu dihisap, dihitung, dan termasuk hukumnya adalah mubasir. Jadi dalilnya larangan terompet, bakar kembang api, petasan itu dalil fikih mubazir. Jangan kita bawa lagi ke akidah, tidak nyambung. Ya. Akan dari SD ini saya sudah dengar ceramah sampai malam ini masih terima kiriman WA. Siapa yang ikut merayakan malam tahun baru 3 agama sekaligus dia masuki. Haram. Yahudi, Majusi, Nasrani. Jadi kalau bakar kembang api itu Majusi, karena Majusi menganggap Tuhannya adalah api. Woi, balas sama saya karena masjidku ada menaranya. Nah itu menara peninggalan Majusi. Itu menara tempat naro api. Jadi manaro tempatnya api. Datang di Makassar dikasih cantik bahasanya menara. Nah itu Majusi, balas sama kita. Jadi bukan akidah tapi mubasir. Jadi jangan lagi buang-buang uang hanya untuk bakar-bakar petasan, lempar-lempar kembang api, jangan lagi. Karena tidak beruji, buang-buang waktu. Karena kita memang orang Islam itu suka sekali bikin perbuatan yang sia-sia. Ulang tahun. Nah tau bila lilin na mau ditiup, nah bakar lagi. Bakar dulu mau ditiup, saya bilang sesak itu mau dibakar baru mau ditiup. Lebih tak kalah jangan lagi bakar karena nah tau bilang begitu sudah dibakar nah tiup
pekerjaan sia-sia. Nah, jadi daripada sia-sia begitu, lebih baik yang bermanfaat saja. Ibu, Bu. Nah, pesan terakhir karena ini juga sekalian renungan akhir-akhir tahun ini. Nah, tolong kalau sampai di rumah, saya tidak singgung bapak-bapak karena biasanya ibu-ibu ini. Tolong perhatikan kamar tak lemarita, buka lemari, perhatikan itu yang tak gantung-gantung Basir. Mungkin ada mi baju tak sudah 5 tahun mi tak gantung tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Satu, sudah mulai kecil ukurannya itu baju. Karena kita semakin berbobot, Lebar. berkualitas. Atau memang modelnya sudah beda. Kita sudah tidak nyaman. Cuma berat kita kasih orang karena ada mereknya dan mahal kita dulu nak belikan. Ini keliru. Nanti kalau meninggal dihisap, dihitung itu semua. Jadi daripada sesakit nanti bertanggung jawabkan itu baju-baju bermerek, kasih orang, sedekahkan orang. Kita ini kalah sama Korea, Cina, Eropa. Biasa kita lihat penjual cakar, Bekasnya semua. cakar yang barang-barang bagus apa berapa harganya? 10.000. Kenapa bisa murah begitu? Karena di tempatnya di sana itu memang tidak dijual. Jadi mereka orang-orang Cina, Korea yang tidak pernah sembahyang, tapi bajunya yang masih bagus dan dia sudah tidak pakai, itu diserahkan. Nah, diambil oleh pengusaha cakar, biaya pengiriman masuk, biaya cukai, makanya dijual harganya murah. Karena di sana memang tidak ada jual kiuranna. Kenapa kita kalah sama mereka? Kalau kita yang bikin cakar, jual tapi yang tidak dipakai, ayo kita yang sedekahkan kepada orang. Kenapa gitu diam-diam barang banyak baju tak di rumah? Jangan simpan-simpan ini. Jadi yang sudah tidak dipakai, yang masih layak, kasih orang. Kasih orang. Masa nakal lagi sama orang-orang yang tidak beragama? Di Korea, di Cina, cakar-cakar kita bawa ke sini. Dulu ada yang kritik bilang itu menurunkan harga diri. Ya kita ambil positifnya justru di sana, tahu yang tidak dia pakai tapi masih dia kasih orang. Kita di sini dibeli karena ada biaya-biaya pengiriman sama pedagang cakar kah. Ayo berbagilah. Ya, kalau tidak bisa yang baru, yang bekas tapi masih layak. Ya, masih layak. Tas-tas yang ada yang merek. Nah, yang begitu banyak simpan di rumah. Ada beli, ada macam-macam. Sedekahkanlah. Sedekahkan bapak-bapak baju-baju tak yang masih layak, bagus kualitasnya, ada mereknya di lehernya, merek yang berkelas, sedekahkan. Gembira itu orang kalau kita berikan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang kurang berkenan. Kalau ada ceramahku yang dirasa kasar, tolong dimaklumi. Karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau ada yang menyinggung perasaan, itu bukti bahwa kita masih punya perasaan. Akhirnya saya mengajak, mari kita berdoa. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita, khususnya almarhum Hajjah Maindong binti Lajok Nambong. Semoga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' mudkhalaha wa aksilha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa badilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhil al jannata wa idha minan nar aw min adabil qabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.